warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Farandina Rangkuti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi lanjutan dari mata kuliah akuntansi manajemen. A. Pengantar akuntansi lanjutan. Akuntansi adalah bagian ekonomi dengan seni informasi keuangan tentang semua transaksi dan hasilnya ditafsirkan dan dibuat menjadi keputusan kebijakan di masa depan. Pembelajaran akuntansi meliputi pembukuan. Pembukuan sangat penting dalam bidang bisnis untuk mendukung perusahaan dalam kelancaran transaksi bisnis, serta sangat penting bagi seorang auditor internal dan auditor eksternal publik dalam menjalankan profesinya. Akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang berfokus pada pengukuran, analisis, dan pelaporan data keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang akan mengarah pada keputusan tujuan organisasi. B. Peran akuntansi. Peran akuntansi itu ada 5. Yang pertama, kondisi buku dan situasi keuangan. Pengetahuan umum adalah bahwa akuntansi membantu melacak transaksi moneter yang mengindikasi bisnis dan pemiliknya. Ada yang memiliki keahlian akuntansi akan lebih mudah menemukan dokumen yang dapat dipilah ke dalam daftar aset, liabilitas, ekuitas yang sesuai. Yang kedua, waspadai resiko yang terlibat. Menjaga catatan keuangan yang akurat adalah suatu keharusan bagi mereka yang cemas tentang kesejahteraan keuangan orang lain. Dengan menganalisis laporan keuangan, akuntan dapat memperoleh wawasan tentang kesehatan bisnis dan potensi ancaman yang didapatinya di masa depan. Yang ketiga, sebagai dasar penentuan pajak. Jika sebuah bisnis terkenal dan dikelola dengan baik, ia akan membayar tarif pajak yang lebih tinggi secara khusus. Tarif pajak nominal perusahaan diturunkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Yang keempat, menggambarkan kematangan perusahaan. Informasi akuntansi bersama dengan analisis resiko sangat penting bagi bisnis dan investasi untuk mengukur kesehatan perusahaan. Auditor bertanggung jawab untuk memverifikasi pendapatan perusahaan atau pengusaha dan sumbernya. Jika kesehatan keuangan perusahaan ditemukan buruk, tindakan korektif dapat segera diterapkan. Yang kelima, mencegah penipuan kebangkrutan. Tidak banyak orang yang mampu menyembunyikan keadaan sebenarnya dari keuangan perusahaan melalui penggunaan bahasa bernuansa. Mereka yang tidak paham ilmu akuntansi hanya bisa ngangguk dan mengikuti. Mereka yang merupakan jurusan akuntansi bagaimanapun tidak boleh begitu saja mempercayai dan menafsirkan laporan keuangan. Ini tidak bisa diakali karena bisa memahami urutan angka yang disajikan. Sekarang kita bahas yang C, perspektif akuntansi manajemen. Akuntansi dan khususnya akuntansi manajemen menawarkan banyak dukungan untuk bisnis melalui data yang mereka sediakan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan berbagai tingkatan. Dalam hal pembisnis, data yang dapat membantu mereka yang membuat keputusan yang tepat di masa mendatang sangatlah berharga. Harga dari pengetahuan ini adalah biaya informasi dan tidak murah. Sekarang yang D. D itu fokus terkini dalam akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah disiplin yang relatif baru dan pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh sifat dinamis dunia bisnis modern. 1. Activity Based Management. Tujuan dari manajemen berbasis aktivitas adalah untuk meningkatkan nilai dan keuntungan pelanggan. Yang kedua, orientasi pada pelanggan. Salah satu definisi orientasi pelanggan adalah proses memaksimalkan nilai pelanggan di luar kepuasan yang diterima pelanggan sebagai imbalan atas investasi mereka. Yang ketiga, penempatan strategik. Untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang, bisnis harus mempraktikkan manajemen biaya strategis yang melibatkan analisis data keuangan masa lalu dan sekarang untuk menentukan di mana perbaikan dapat dilakukan. Yang keempat, kerangka kerja. Rantai nilai terbagi menjadi 2, rantai nilai internal dan rantai nilai industri. Rantai nilai terbagi menjadi 2. Yang pertama, rantai nilai internal dan rantai nilai industri. Rantai nilai internal adalah serangkaian proses yang terlibat dalam menciptakan dan mengirimkan barang dan jasa kepada konsumen. Kalau rantai nilai industri itu mencakup segala hal mulai dari sumber bahan baku hingga pembuangan akhir produk setelah digunakan.
Perbedaan akuntansi manajemen, akuntansi biaya, dan manajemen biaya. Akuntansi biaya digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan suatu produk. Akuntansi manajemen itu digunakan untuk membuat rencana berdasarkan laporan akuntansi untuk kepentingan manajemen. Dan manajemen biaya hanyalah proses kegiatan perusahaan yang selalu disertai dengan biaya. Mengapa sistem akuntansi manajemen dan keuangan harus dipisahkan? Karena sistem akuntansi manajemen dan sistem akuntansi keuangan tidak dapat disatukan, harus dipisahkan karena masing-masing sistem memiliki tujuan yang unik dan memiliki perbedaan yang signifikan satu sama lain. Akuntansi manajemen dapat dilihat dalam dua cara. Yang pertama sebagai subbidang akuntansi, yang kedua sebagai bidang data. Sekarang yang G, karakter akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dapat dilihat dalam dua cara. Yang pertama sebagai subbidang akuntansi, yang kedua sebagai bentuk data. Akuntansi manajemen berbeda dari akuntansi keuangan dalam hal dasar catatan yang digunakan, fokus dan ruang lingkup informasi, sifat laporan yang dihasilkan, keterlibatan dalam perilaku manusia, dan disiplin sumber yang mendasarinya. Hal ini dikarenakan akuntansi manajemen digunakan oleh para pemakai dalam pengambilan keputusan yang sangat berbeda dengan akuntansi keuangan. Sekarang yang H, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan akuntansi manajemen. Perubahan dalam akuntansi manajemen dipicu oleh kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan teknologi komputer. Yang kedua, menggunakan metode produksi just in time. Yang ketiga, harapan kualitas meningkat. Dan yang keempat, umur produksi lebih panjang, siklus kompleksinya produk yang lebih besar dan variasi produk yang lebih besar. Yang kelima, implementasi produksi terintegrasi komputer. Selain itu, perubahan TI berdampak pada bagaimana TI akuntansi dapat digunakan untuk melayani kebutuhan manajemen, yaitu yang pertama estimasi biaya yang lebih baik, yang kedua data yang akurat tentang biaya overhead, yang ketiga rincian total harga yang dibayarkan selama masa produk. Sekarang yang I, evolusi akuntansi manajemen di era globalisasi. Perekonomian global menjadi semakin kompetitif saat kita memasuki era baru globalisasi ini. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah konsep dalam akuntansi manajemen dan dalam sistem akuntansi yang terkait dan diadaptasi ke berbagai departemen dan berfungsi di seluruh organisasi. J. Tahap pengembangan sistem akuntansi perusahaan. Tahap yang pertama, fase remaja. Ketika bisnis masih mengembangkan prosedur akuntansinya, sistem akuntansi keuangan biasanya yang pertama kali dibuat. Tahap kedua, sistem data terkait dengan keuangan ditekankan. Seperti berdiri bisnis memiliki sistem informasi akuntansi keuangan yang efektif dan dapat menghasilkan laporan keuangan untuk pihak eksternal sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Dengan tidak adanya sistem informasi akuntansi manajemen khusus, bisnis harus bergantung pada data keuangan untuk menginformasikan keputusan akuntansi manajemennya. Untuk kemajuan lebih lanjut, sistem informasi akuntansi yang tepat harus ada. Tahap yang ketiga, pemisahan tugas antara sistem akuntansi keuangan dan sistem manajemen. Saat ini perusahaan memiliki dua sistem akuntansi yang berbeda. Satu untuk transaksi keuangan dan satu lagi untuk tujuan manajemen. K. Sekarang yang K, perkembangan akuntansi manajemen dalam bisnis internasional. Akuntansi manajemen memperluas perannya dalam membantu bisnis berkembang dalam ekonomi global dan melakukannya dengan membangun spesialisasi perusahaan yang ada. Satu-satunya tujuan akuntansi manajemen adalah menyediakan berbagai informasi biaya yang berkaitan dengan operasi bisnis. Akuntansi manajemen dalam ekonomi global diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang proses bisnis. Dan tahap yang terakhir, tahap keempat, fase adaptasi.
Seperti dalam model ERP, sistem akuntansi keuangan dan manajemen digabungkan pada titik ini untuk membentuk sistem informasi akuntansi terpadu untuk bisnis. Sementara sistem akuntansi keuangan dan manajemen digabungkan dalam ide ini, mereka masih diperlukan sebagai entitas terpisah dengan modul mereka sendiri yang berbeda. Manajemen yang buruk karena memperumit banyak hal dengan membuat orang mencari jawaban dalam sistem informasi keuangan yang tidak dirancang untuk memberi mereka jawaban yang mereka butuhkan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah dari permulanya pada akhir abad ke-19 hingga saat ini juga dikenal sebagai era kontemporer, manajemen akuntansi melewati 4 fase berbeda. Masing-masing fase perkembangan ini mencakup 4 bidang utama. Yang pertama, pengendalian biaya dan keuangan. Yang kedua, informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen. Yang ketiga, pengurangan pemborosan sumber daya dalam proses bisnis. Dan yang keempat, penciptaan nilai melalui penggunaan sumber daya secara efektif. Akademisi dan profesional di bidang akuntansi manajemen jelas telah mencurahkan banyak waktu dan upaya. Terbukti dengan adanya 4 tahap praktik pelatihan yang berbeda. Untuk memastikan bahwa akuntansi manajemen terus memenuhi kebutuhan dan tuntutan manajemen modern, meski begitu banyak bisnis bertahan dalam menggunakan metode akuntansi manajemen yang dihormati waktu karena mereka merasa berguna dan sesuai untuk keadaan di mana mereka beroperasi. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi apakah suatu perusahaan akan sepenuhnya menerapkan dan menuai manfaat dari praktik akuntansi manajemen modern untuk beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan manajemen organisasi abad ke-21. Sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.